I try to breathe, what's in front of my lungs that's so rigid because of stiff person syndrome, it's like, I know you. That's what happens. I know you can show me, yeah. And that's what happens, and it's very difficult for me. Halo semuanya guys, kembali lagi sama saya Aldo di Detektif Aldo, dan di video kali ini gue mau ngebahas ya. Ini penyanyi legendaris banget, penyanyi perempuan yang punya salah satu suara paling antik dan bisa dibilang the only one in a lifetime, yang bukan lain adalah Celine Dion ya. Dari mulai jadi penyanyi lokal di kota tempat dia lahir, ketemu manajer yang jauh lebih tua dari dia dan akhirnya jadi suaminya dia, ketemu dan kerja sama David Foster pas dia masih muda banget, dan ya nggak lupa juga sama ledakan karir dia yang semua dari kita tuh pasti tahu banget lagu-lagunya dia. Yang bukan lain adalah original soundtracknya film legendaris Titanic, My Heart Will Goes On. Yoi, lu pasti pada tahu, walaupun mungkin lu nggak tahu penyanyinya adalah Celine Dion. Pokoknya kita pasti rata-rata tahu lah, apalagi yang mungkin yang lahir-lahirnya di era gua atau para baby boomer seperti Budi Ari Kominfo, dia pasti tahu Celine Dion ini ya. Karena memang hitsnya sangat-sangat banyak dan memang banyak orang yang tumbuh besar bersama hitsnya Celine Dion. Nah, tapi akhir-akhir ini seperti yang banyak beredar juga di berita-berita, sebenarnya udah cukup lama beritanya dan makin kuat sekarang, dimana Celine Dion itu memang meng-cancel world tour-nya dia yang sempat ditunda karena masalah kesehatan yang dia alami sekarang. Dan di beberapa waktu yang lalu dia juga baru ngasih tahu kalau world tour-nya ini di-cancel karena dia terdiagnosa kelainan sistem saraf di tubuhnya. Dan kelainan yang dia idap ini ternyata kelainan yang super langka, yang bikin otot-otot di tubuhnya tuh kaku, kalau kambuh bisa kejang-kejang. Dan yang paling miris itu otot di pita suara dia juga ikutan kaku. Dan akhirnya mempengaruhi aktivitas dia waktu nyanyi. Karena kan dia lagunya note-nya tinggi-tinggi. Dan penyakit ini bikin dia gak bisa ngehit note-note tersebut. Nah, gimana kira-kira kisah cerita hidup dari Celine Dion ya? Yang sebenarnya sampai detik ini pun juga sebenarnya masih kaya. Cuman satu hal yang hilang dari dirinya adalah kemampuan bernyanyi dia, yang memang tentunya itu lebih penting daripada uang, gue rasa. So mari kita bahas soal Celine Dion ini, and let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin penyanyi dari negara barat yang benar-benar legendaris, kayaknya kita nggak bisa lepas dari yang namanya The Holy Trinity of Female Singers. Dari mulai Mariah Carey ya, yang sekarang udah aneh banget itu ya. Terus ada Whitney Houston yang sudah meninggal ya, dan juga orang yang mau kita omongin perjalanan suksesnya sampai ke keadaan yang cukup ironis sekarang, yang bukan lain adalah Celine Dion. Jadi secara singkat ya, Celine Dion itu lahir pada tanggal 30 Maret 1968 di Charlemagne, Quebec, Kanada. Dan dia ini datang dari keluarga yang bisa dibilang tinggi sekali sisi musikalitasnya, karena memang orang tuanya sendiri juga penyanyi dari grup penyanyi Dion's Family. Jadi dari sini aja kita udah kelihatan ya silver liningnya kenapa dia bisa jadi penyanyi seterkenal ini bahkan. Dan lahir di tahun 1968, Celine Dion ini adalah anak yang paling kecil dari saudara-saudaranya. Dan lu tahu dia anak keberapa? Dia itu anak ke-14 dari 14 bersaudara, bos. Itu rumahnya kayaknya rame banget ya. Bisa bikin tim bola sama 3 cadangan gitu ya. Sama yang bawa air mungkin. Nah, dari tempat tinggalnya di Charlemagne, Quebec ini, si Celine Dion ini punya budaya yang sama kayak orang-orang yang tinggal di daerah Quebec, yaitu dari sisi bahasanya. Kenapa? Ya, karena di Quebec itu bahasa nomor 1 yang digunakan itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Prancis. Karena memang Quebec itu bagian dari daerah yang pernah dikolonisasi sama Prancis dari ratusan tahun lalu. Makanya bahasa utama di sana itu bahasa Prancis. Walaupun bahasa Prancisnya pun agak berbeda ya sama yang ada di negara aslinya. Nah, dengan informasi ini lu jadi tahu kalau si Celine Dion dan keluarganya ini sepenuhnya berbicara dengan bahasa Prancis. Makanya dari awal karirnya sebagai penyanyi pun ya dia nyanyi pakai bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris. Jadi dia bisa ngobrol sama Mbappe, ya kan? Harusnya kan di Real Madrid gitu. Dan bukti nyatanya bisa kita lihat sebenarnya dari lagu yang dia tulis sendiri buat pertama kalinya. Yang judulnya ini lu bisa dengar sendiri nih, karena gua nggak bisa bacanya. Ini
Intinya Senetet Kundreve, gitu kira-kira ya. Intinya judulnya gitulah. Gue cuma ngerti baca croissant doang soalnya. Dan lagu yang judulnya nggak bisa gue baca ini jadi satu batu loncatan buat si Celine Dion. Karena di saat itu dia udah ngelakuin rekaman dan hasil kaset rekamannya itu dikirim ke seorang impresario René Angelil. Alias orang yang biasanya ngurusin konser, ngedanain opera, dan pokoknya bergerak di bidang musik lah. Dan orang tua si Celine Dion ini memilih buat mengirim rekaman si Celine ke orang ini karena ternyata dia itu orang yang mengurusi karirnya penyanyi terkenal di Quebec yang jadi idolanya keluarga Dion juga. Jadi udah terbukti jago lah ini orang untuk bisa memanage artis. Makanya mereka percaya bahwa Celine Dion bisa terkenal nih kalau demonya dikirim ke dia nih. Dan pertemuan si Celine sama manajer bernama René Angelil ini akhirnya membuahkan sebuah hasil. Karena dia ini akhirnya direkrut sama si René buat di-manage. Bisa masuk ke TV lokal Quebec, tampil di panggung-panggung lokal, dan pokoknya dia jadi penyanyi remaja yang lumayan terkenal lah di daerah tersebut. Dan bahkan karena dia dipercaya banget punya potensi besar di industri musik ini, si René itu bahkan sampai pernah ngegadein rumahnya buat mendanai album pertamanya si Celine Dion yang judulnya La Voix du Bon Dieu. Nah, keren gak gue? Yang kemudian akhirnya memang album tersebut cukup laku dengan terjual 30 ribuan kopi di tahun 1981, which a good number pada saat itu. Dan walaupun mungkin lagu-lagunya pada kala itu masih berbahasa Prancis dan kita-kita yang di Indonesia belum pada familiar, tapi ternyata di kancah internasional, nama Celine Dion itu udah cukup dikenal dengan berbagai award yang dia menangin di tahun 80-an. Dari mulai tahun 82 itu dia menangin medali emas di Yamaha World Popular Song Fest di Tokyo, dan di sana juga dia ditonton sama ratusan juta orang di TV waktu umurnya masih 14 tahun. Udah gitu dia juga muncul di acara TV kondang di Prancis yang namanya Champs-Élysées. Terus dia juga jadi orang Kanada pertama yang dikasih award album emas di Prancis. Dan salah satu pencapaian paling pecah yang pernah dia lakuin di masa remajanya itu ada di tahun 1984. Waktu dia nyanyi Une Colombe di Stadium Olympiade. Dan salah satu pencapaian paling pecah yang pernah dia lakuin di masa remajanya juga ada di tahun 1984. Waktu dia tuh nyanyi Une Colombe di Stadium Olympiade Montreal. Ditonton 60 ribu orang dan salah satu dari penontonnya itu adalah Paus Yohanes Paulus II. Gokil ya, Vatikan Master. Tapi setelah ngelewatin karir yang sebegitu suksesnya di usia yang masih semuda itu, si Celine Dion dan manajernya ini malah mutusin buat rehat cukup panjang, yaitu selama 1,5 tahun. Tapi dengan rehat dari live performance waktu lagi ngetop-ngetopnya gitu ya, bukan berarti si Celine Dion ini leha-leha di rumah sambil rebahan. Karena waktu dia comeback di tahun 86, dia itu udah mulai lancar berbahasa Inggris. Dan di saat yang bersamaan, di akhir tahun 80-an, itu dia juga ketemu sama the one and only, the maestro, one of my favorite composer ya, yaitu David Foster. Salah satu komposer dan produser musik paling gokil yang mungkin pernah ada di bumi, guys. Jadi pertemuannya David Foster sama Celine Dion ini diinisiasi David Fosternya sendiri. Karena katanya dia itu dengar kabar kalau di Kanada itu ada penyanyi muda gokil yang lokasinya adalah di Quebec. Dan waktu itu dia rela-relain terbang ke Montreal dari tempatnya dia. Naik mobil sambil hujan-hujan sekitar 50 km lebih ke kota Quebec. Karena David Foster pada saat itu juga masih muda ya. Dan itu semua dilakukan buat satu hal, yaitu nonton penampilannya Celine Dion. Dan perjalanan panjang David Foster buat sampai ke Quebec itu juga tidak sia-sia. Karena di sana si David Foster itu benar-benar bisa nemuin Celine Dion yang lagi tampil di panggung kecil pakai tenda. Dan waktu itu juga hujannya lagi tidak karu-karuan. Tapi semua itu terbayar ya. Waktu dia tuh mendengar suaranya Celine Dion yang dia bilang fenomenal dan suara kayak gini itu bakal disukai sama jutaan orang di bumi. Dan selesai acara tersebut mereka langsung ketemuan, ngobrol-ngobrol, dan di tahun 90 terbitlah album Celine Dion pertama dalam bahasa Inggris yang judul albumnya Unison. Dengan produser seorang David Foster. Di album Unison ini, Celine Dion udah bener-bener kayak artis papan atas di masanya. Promosinya di TV-TV internasional, dan untuk pertama kalinya dia tampil di Tonight Show, ngebawain lagu Where Does My Heart Beat Now, di tanggal 15 November 1990. Dari sana dia juga masih lanjut lagi dengan tampil di Good Morning America, Live with Regis and Kathy Lee, dan acara-acara TV kondang lain pada masanya. Tadi gue sebut-sebutin tuh acara TV yang kalau lu udah masuk berarti lu udah top tier lu anggapannya.
Dan 1 tahun dari perilisan album bahasa Inggris pertamanya di tahun 91, si Celine Dion juga makin naik lagi popularitasnya setelah dia ngerilis album Dion Chante Plamondon. Dan di hari pertama perilisannya, albumnya langsung dapat gold certification dari berbagai negara. Dan gak berhenti sampai di situ doang, Celine Dion yang terbilang baru di industri musik ini juga kepilih sebagai penyanyi dari original soundtrack film Disney, yaitu adalah Beauty and the Beast. Bareng sama penyanyi laki-laki yang juga keren banget pada masanya, yaitu adalah Peabo Bryson. Soundtrack ini juga suksesnya sejalan dengan penjualan tiket filmnya. Karena soundtrack Beauty and the Beast ini bisa masuk dan mencapai nomor 1 di top chart music seluruh dunia. Bahkan menang Grammy Award, menang Academy Award. Dan ulang tahun ke-24-nya, si Celine Dion juga bisa nyanyi bareng Peabo Bryson di panggung Oscar tahun 1992. Sekarang lagunya kalau bingung apa, lagunya itu yang di remix sama Ariana Grande ya, kalau gak salah ya. Iya kan, Beauty and the Beast ya, kalau gue gak salah. Dia sama luar biasa sekali. Dan cuman 1 hari setelah manggung di acara Oscar ya, Celine Dion tuh juga langsung ngeluncurin album berbahasa Inggris kedua dia yang judulnya Celine Dion. Wow, what a statement ya. Dan ya, itu album juga benar-benar laku jadi nomor 1 di Canadian Top Singles Charts dan jadi nomor 4 di US Billboard Hot 100. Sampai-sampai media The Wall Street Journal itu ngeklaim juga kalau si Celine ini suaranya once in a generation. Saking gokilnya guys. Dan di luar masa-masa debutnya secara internasional di tahun 1980-an akhir, cerita di tahun 90-an yang mau gue ceritain ini cukup lebih seru dan dinamis lagi. Karena di tahun 93 itu dia sempat nyanyi di Kennedy Center dan ditonton sama Presiden Bill Clinton. Dan di bulan Novembernya, ini cukup menarik juga karena si Celine Dion ini sempat ngerilis album The Color of My Love. Dan di saat yang bersamaan dia juga nge-reveal kalau dia itu jatuh cinta sama manajernya sendiri, yang adalah si Renee Angelil. Mungkin bagi kalian yang nggak mengikuti Celine Dion, rasanya biasa aja gitu. Emangnya kenapa gitu? Suka sama manajer kan biasa aja, cinlok aja gitu. Tapi yang jadi pembahasan banyak orang itu ada di bagian perbedaan umur mereka yang jauh banget berbeda. Jadi seperti yang udah gue bilang di awal, si Celine Dion ini di-manage sama si Renee itu dari dia umur 12 tahun. Dan waktu dia 12 tahun, si Renee sendiri itu umurnya udah 38 tahun bos. Karena mereka itu beda total berarti 26 tahun. Makanya ini sempat jadi kontroversi juga, apakah si Renee ini udah macarin si Celine ini dari dia di bawah umur atau kayak gimana. Apalagi waktu itu juga sempat ada kabar kalau emaknya si Celine ini tidak setuju. Karena ya jelas berat lah ngasih anak ceweknya ke laki yang jauh banget usianya. Udah gitu sebelum dari pacaran sama si Celine ternyata si Renee ini udah sempat nikah, cerai dan udah punya anak. Tapi kita kesampingkan dulu kisah cinta si Celine dan manajernya karena prestasinya juga kagak udah-udah bro. Sebenarnya lanjut terus prestasinya. Karena kalau kita maju ke tahun 96, si Celine ini dapat banyak banget penghargaan. Dan salah satu pencapaian dia yang paling gokil itu ada di waktu dia berhasil jadi nomor 1 di 11 negara dengan album Falling Into You. Dan total penjualan albumnya itu bahkan sampai ke angka 30 juta kopi. Udah hampir sama kayak penjualan album Bad-nya Michael Jackson. Dan dari situ juga banyak acara yang dia hadirin dan banyak juga penghargaan yang dia dapetin dari manggung di Olimpiade, manggung di Oscar sebagai super subs karena penyanyi aslinya gak mau datang, jadi pengisi original soundtrack dan pokoknya banyak lah yang dia lakuin menuju tahun 90-an akhir. Sampai akhirnya tahun 97 momen bersejarah bagi Celine Dion itu terjadi. Yang tepatnya itu waktu dia terpilih sebagai penyanyi yang bawain lagu My Heart Will Go On. Dan betul sekali, original soundtrack dari film legendaris yang seharusnya lu semua juga tahu yaitu adalah Titanic. Dan ya udah nggak usah dibingungin lagi dan tidak perlu mencari klipnya Kate Winslet pas dilukis sama Leonardo DiCaprio gitu ya. Dan memang ya soundtracknya ini yaitu adalah My Heart Will Go On ini memang juga jadi salah satu best selling soundtrack di dalam sejarah bumi ini. Yang penjualannya udah sampai 30 juta kopi lebih. Tapi walaupun memang sudah sesukses itu ya, di dalam beberapa tahun pernikahannya ini, si Celine Dion itu harus menghadapi berita buruk dari suaminya. Karena di tahun 99, si Renee itu terdiagnosa kanker tenggorokan. Padahal waktu si Celine sendiri lagi ngadain World Tour Let's Talk About Love, yang di Paris saja penontonnya itu sampai 180 ribu orang. Walaupun beruntungnya dengan perawatan dan pengobatan yang dilakukan, 1 tahun kemudian si Renee itu dinyatakan bebas dari kanker, bisa punya anak di tahun 2001, lagu-lagunya juga terus breaking the roof dengan video klip yang sering pakai VFX aneh-aneh pada zamannya dan pokoknya dia tuh bisa ngelibas apa aja lah dari popnya dimakan, soft rock juga disikat. Pernah nge-cover lagunya AC/DC yang You Shook Me All Night Long, manggung di Oscar berkali-kali.
bawa penyanyi Glee asal Filipina yang namanya Cherise Pempenko buat duet sama dia, dan sekarang dia udah jadi laki Cherise ya. Dan pokoknya gokil terus dah, nggak ada habisnya ini orang. Walaupun si Cherise ya tadi lu bisa lihat Instagramnya, gue lupa nama aslinya apa sekarang ya. Jake, shit man, dari Cherise jadi Jake, lu bayangin ya. Tapi gue salutnya sama si Jake ini ya, melipir sedikit dari Celine Dion, karena emang tidak terlepas ya keterkaitan antara Cherise, David Foster dan Celine Dion. Ini si Jake ini walaupun dia jadi laki sekarang ya, tapi dia nyanyi tetap gaya perempuan. Itu yang menurut gue, emang nih daydom ini makin ngeri menurut gue ya. Tapi udah, kita balik lagi ke Celine Dion. Sampai akhirnya memang di tahun 2013 setelah ngurusin Cherise dan kawan-kawan, si Celine Dion itu harus menghadapi berita buruk lagi. Waktu akhirnya sang suaminya tuh terdiagnosa kanker lagi. Dan di tahun 2014 dia nge-cancel banyak janji manggung dan acara-acara yang udah deal buat ngeberesin akhirnya memang masalah kesehatannya si Rene dulu. Dia mau nemenin suaminya lah. Tapi setelah hampir 3 tahun berjuang, akhirnya si Rene ini meninggalkan si Celine dengan 3 anaknya. But yeah, the show must go on. Karena setelah ditinggal suaminya pun, dia masih tetap bisa jadi bintang yang gokil banget. Tetap manggung sana-sini, mencahin rekor sana-sini, nyanyi buat soundtracknya Deadpool 2, dan pokoknya tetap top lah ini perempuan. Bahkan di umurnya yang udah 50-an aja, dia masih ngelakuin yang namanya World Tour di tahun 2020. Tapi tentunya harus ditunda sementara karena COVID pada saat itu ya. Dan kemudian harus ditunda dan ditunda lagi sampai akhirnya dia cancel semua sisa lokasi yang belum dia datengin buat tour. Pertanyaannya, kenapa dia akhirnya meng-cancel lokasi-lokasi sisa tersebut? Dan jawaban itu karena kesehatan dia tiba-tiba memburuk. Jadi tepatnya di tanggal 8 Desember 2022, si Celine ini baru terbuka ke publik lewat websitenya. Kalau dia ini ternyata terdiagnosa kelainan sistem saraf yang benar-benar langka banget. Yang nama kelainan itu adalah Stiff Person Syndrome. Jadi Stiff Person Syndrome ini intinya kelainan langka yang bikin otot seluruh tubuh dia itu jadi kaku dan tegang. Recently have been diagnosed with a very rare neurological disorder called Stiff Person Syndrome, which affects something like 1 in a million people. Dan si penderitanya juga bisa sampai kejang-kejang parah, sampai bahkan ngelukain organ-organ dalamnya juga. Jadi sangat-sangat tidak memungkinkan buat si Celine ini manggung secara live. Apalagi kondisi ini juga bisa di-trigger sama bunyi-bunyian, sentuhan, dan bahkan juga kalau misalnya lagi stres. Jadi kalau manggung tiba-tiba adrenalin tinggi, terus dia kejang-kejang, ya tentunya kan ini sangat-sangat dihindari. Dan kalau lu pada gak pernah lihat keadaannya dia kayak gimana, gue akan memperlihatkan betapa parahnya kondisi si Stiff Person Syndrome ini. Karena kalau kambuh itu benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa tiduran sambil kejang-kejang dan kaku. Dan bahkan yang gerak itu cuma bisa beberapa bagian kayak jari-jarinya doang dikit banget lah. Dan yang paling nusuk hati dia juga ada di bagian efek samping dari kelainan ini yang bikin dia tuh tidak bisa nyanyi. Karena dengan otot-otot dia yang jadi kaku, ternyata suara dia pas nyanyi juga ikutan susah dikontrol dan bikin jadi sengau. Bisa lu dengerin sendiri nih sampelnya. It's like I know what I wanna do. Ya walaupun tetap bagus banget ya dan khas banget suaranya, tapi sebagai penyanyi yang seumur hidupnya nyanyi dari hati, bisa bikin orang terharu dari suaranya, bisa bikin banyak prestasi, bisa hit all the notes ya pasti dia sedih banget kan. Makanya gak heran dia harus cancel world tour-nya. Karena dia juga sadar kalau kondisinya ini memang harus benar-benar pulih dulu, baru dia bisa janji lagi ke fans-fansnya untuk bisa nyanyi lagi. Jadi selama ini juga dia udah terapi dan minum obat terus buat menyembuhkan yang namanya kondisinya. Karena kalau berdasarkan Institute of Neurological Disorders and Stroke, ini kondisi emang cuma 1 dari 1.000.000 kasus. Dan sampai saat ini sebenarnya belum ada obatnya, lu bayangin. Dan ya akhirnya dia juga terbuka soal kelainan ini di dokumenter I Am Celine Dion yang rilis beberapa waktu kebelakang. Dan yang paling sedih itu salah satu kalimat yang dia omongin. It's not hard to do a show, you know. It's hard to cancel a show. Sedih banget Jack. Ini orang bisa-bisanya kena kelainan kayak gitu dan harus ke Celine Dion tuh, wah gila sih, ironi banget sih, tragedi sih. Dan ya itulah dia cerita dari The Diva Celine Dion, dan ya itu juga masih banyak banget yang gak gue mention karena banyak banget prestasi dan lagu-lagunya dia yang masuk top chart internasional. Dan pastinya banyak banget klip-klipnya Celine Dion sekarang yang gak bisa hit the note, terus ada yang dia kejang-kejang di ranjang saking penyakitnya lagi kambuh, dan banyak banget sebenarnya hal-hal yang memang akhirnya
buat dia tuh jadi sedih banget. Karena ya sebagai penyanyi men, kehilangan suara itu kan kayak kehilangan hidup lu ya, seluruh hidup lu men. Dari kecil udah nyanyi maksud gue. Sekarang tiba-tiba lagi di top of career, cuman pengen nyanyi-nyanyi doang, kan udah tua ya, pasti orang cuma pengen nyanyi-nyanyi doang. Nih gue yakin Celine Dion juga bukan buat nyari duit ya World Tour, karena dia tuh salah satu penyanyi terkaya juga di bumi. Jadi sebenarnya kalau dia nggak tour sampai kapanpun juga sebenarnya dia masih kaya-kaya aja. Yang dia sedihkan tentunya adalah tidak bisa tampil lagi dan tidak bisa nyanyi lagi. Jadi semoga doa kita semua ini yang menonton video ini dan kita semua yang ada di bumi ini yang mendoakan Celine Dion, semoga Celine Dion tuh bisa sembuh dan semoga bisa ngelakuin ya setidaknya last tour lah gitu ya, dengan kondisi prime. Kita semua punya keberuntungan untuk bisa nonton juga ya secara live Celine Dion. Jadi semoga Celine Dion bisa cepat sembuh. Itu dia adalah karirnya Celine Dion sampai akhirnya kena penyakit yang cukup langka, bahkan rasionya 1:1 juta manusia aja. Silahkan drop di kolom komentar di mana, kira-kira di mana. Kolom komentar di bawah, kenapa di mana? Di bawah kira-kira lagu favorit kalian dari Celine Dion itu apa? Ya, silakan. Kalau gue sih All By Myself ya. Apalagi kalau lu jomblo denger All By Myself, pasti pengen jedotin pala ke ubin pasti ya. Karena itu lagu yang menurut gue notes-nya goks banget itu ya. Gila banget itu, notes-nya tinggi sekali itu. Tapi one of the best song yang dinyanyiin sama Celine Dion. Tapi ada sedikit trivia ya. David Foster adalah salah satu orang yang tidak terlalu setuju pada saat Celine Dion tuh mau ngambil lagunya Titanic. Dan itu bisa nonton di dokumenter yang lain untuk mengerti kenapa David Foster pada saat itu tidak terlalu agree. So, sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Karena masih banyak hal yang bisa kita ceritakan. So, see you on next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.